Mana Tuhanmu? Mana Muhammad Tuhanmu? Jawab Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakanlah, Tuhanku adalah yang esa satu. Lam yalid, Allahu somad. Dia adalah tempat sandaran manusia. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Ini jawaban Pak dari Nabi yang diwahyukan oleh Allah untuk menjawab tentang nalar mereka kalau Tuhan itu harus terlihat. Fala uqsimu, aku bersumpah kata Allah, yang dimana bintang itu al-khunnas, dia mulai terbit, al-jiwar, dan juga kemudian bintang itu beredar, al-kunnas, dan kemudian bintang itu tenggelam. Dan juga aku bersumpah wal laili idza as'as, demi malam yang apabila dia sudah meninggalkan kegelapannya, ya, artinya sudah mulai akan habis malam tadi. Wassubhi, dan juga apabila subuh sudah datang atau sudah menyingsing. Allah bersumpah terhadap peredaran bintang yang membuat terjadinya peredaran waktu. Baru di sini yang ingin Allah sampaikan. Kalau kalian nanti lihat bagaimana kondisi hari kiamat, maka kalian sudah mendapatkan itu waktu di dunia. Mendengar itu dan menyaksikan seperti Anda menyaksikan dengan mata Anda apa yang dikatakan, innahu laqaulun rasulun karim, ya. Sungguh cerita tentang itu adalah yang datang dari utusan aku yang mulia. Siapa? Karim, Jibril. Ya, diartikan di situ Jibril. Jadi innahu laqaulun karim. Sungguh cerita tentang hari kiamat, rasulun karim, itu adalah yang disampaikan oleh utusanku yang sangat mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Karim itu yang mulia. Maka di antara para malaikat itu Jibril yang paling dihormati Pak. Dia adalah malaikat yang paling cerdas. Dan dia adalah malaikat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena dia membawa wahyu-wahyu yang meluruskan perjalanan hidup manusia, yang menjadi tuntunan dalam hidup manusia. Allah katakan itu udah kalian dapatkan cerita itu. Di mana yang terjadi pada hari kiamat sudah digambarkan, sudah diberitakan oleh utusanku yang sangat mulia, yaitu Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim zi quwwati 'inda dzil arsy makin, yang kedudukannya sangat kuat di sisi aku. Jadi ini betul-betul kalau bahasa kita ini ajudan Pak. Udah Allah selalu manggil Jibril, sampaikan wahyu kepada Muhammad, sampaikan wahyu kepada Musa, sampaikan wahyu kepada Daud, sampaikan wahyu kepada Isa. Maka Jibril yang membawa wahyu-wahyu Allah. Sampai saat mendampingi Nabi Isra dan Mi'raj, saat itu pun Nabi didampingi oleh Dzi Quwwatin, malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Dan dia sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah al-arsyil makin, ya, yang itu ditaati, ya, oleh seluruh malaikat, muta'in summa amin. Tadi kita dengar Pak, ayat ini dibaca oleh imam kita. Nah, ini surah At-Takwir dibaca tadi, ya, oleh imam kita, yang dikatakan semua malaikat muta'in summa amin, mereka akan taat kepada Jibril dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Jibril. Maka kemudian Allah berkata kepada Jibril, wa ma sahibukum bimajnun. Jibril, sahabatmu bukan orang gila. Muhammad itu bukan orang gila. Kalau dia sudah menceritakan tentang apa yang bakal terjadi nanti pada hari kiamat, bukan dari rekayasa akal mereka. Akal Muhammad bukan. Dan saat itu Nabi kita dianggap adalah orang yang di luar nalar Pak. Orang yang keluar dari pikiran. Ya, di mana mereka mempunyai Tuhan yang mereka lihat dengan mata mereka. Tapi Nabi menjadikan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata mereka, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melihat hanya dengan kasat mata, ini Tuhan nih. Ya, ada berhala. Mana Tuhanmu? Mana Muhammad Tuhanmu? Jawab Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakanlah, Tuhanku adalah yang esa satu. Lam yalid, Allahu somad. Dia adalah tempat sandaran manusia. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Ini jawaban Pak
dari Nabi yang diwahyukan oleh Allah untuk menjawab tentang nalar mereka kalau Tuhan itu harus terlihat. Padahal Tuhanmu itu adalah Esa yang tidak kelihatan. Muhammad bukan Majnun, Muhammad bukan Bila. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia sudah melihat makhluk yang paling suci di sisi Allah, yaitu Jibril bil ufuqil mubin. Ya, Nabi itu pernah ngelihat Jibril dalam rupa yang asli. Bil ufuqil mubin, diceritakan dalam Al-Quran pada satu ufuk yang nyata. Dan Nabi ngelihat Jibril dengan 600 sayapnya, yang apabila sayap itu direntangkan oleh Jibril, maka timur dan barat itu tertutup. Itu Nabi ya ngelihat sendiri. Bil ufuqil mubin. Quran ini menceritakan. Muhammad laqad ra'ahu Muhammad Jibril ala suratihi, ya, dengan bentuknya yang asli, allati khalaqa 'alaiha, yang Allah ciptakan. Bil ufuqil mubin, yaitu dengan jelas dan nyata. Wa huwal ala binahatil masyriq. Di mana Nabi dalam hadisnya menceritakan, aku melihat Jibril, subhanallah, begitu dahsyatnya Jibril. 600 sayap yang dia miliki, dan satu sayap apabila dia rentangkan, maka timur dan barat tertutup. Tapi pada saat di Gua Hira, ya, Nabi nggak ngelihat dengan jelas. Ya, Nabi nggak melihat dengan jelas. Tapi itu yang disampaikan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau yang Bapak lihat di YouTube Pak, itu bohong itu. Tiba-tiba ada sayap kecil, malaikat kecil amat Pak. Ya, tapi bisa malaikat menyerupai manusia, bisa. Ya mungkin di Palestina banyak Allah turunkan malaikat. Ya. Allah turunkan para malaikat yang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena Allah mim waraihim muhit. Allah itu selalu memantau dosa yang dilakukan oleh makhluknya. Ada 3 Pak catatan dosa. Yang pertama adalah catatan dosa kemusyrikan. Maka dosa yang seperti ini, catatan seperti ini tidak ada ampun bagi Allah. Jadi orang yang sudah melakukan kemusyrikan, udah nggak bakal diampuni dosanya, udah neraka tempatnya. Ada lagi dosa yang diabaikan oleh Allah, catatan yang diabaikan. Apa dosa yang diabaikan? Adalah dosa antara hamba dengan makhluk, antara makhluk dengan penciptanya khalik. Dosa kita meninggalkan sholat, dosa kita meninggalkan puasa, itu diabaikan oleh Allah. Artinya nanti terserah Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampunkan, kalau Allah tidak berkehendak tidak diampunkan. Dan ini yang paling bahaya adalah dosa yang dipantau oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan min waraihim muhit. Jadi Allah itu memantau tuh perbuatan-perbuatan dosa. Jadi maaf Pak ya, kalau kita lihat, emang apa yang dilakukan oleh ketua MK itu nggak dipantau sama Allah. Sampai ketika sudah melewati batas, baru dibuka sama Allah. Apakah ketua KPK itu nggak dipantau oleh Allah? Karena dia sudah melakukan kezaliman. Mim waraihim muhit. Jadi kalau kita ngelihat Quran bercerita tentang Abu Lahab, Quran bercerita tentang Fir'aun, Quran bercerita tentang Qarun, kenapa sampai disebut namanya? Itu sebagai perhatian. Awas. Kalau orang sudah melewati batas, aku buka dan aku catat dan menjadi pelajaran buat kalian. Tadi kita lupa itu menyampaikan. Waktu kita dipanggil pada saat dibangkitkan di padang mahsyar, itu dibacakan semua dosa-dosa kita. Dan gak ada yang tahu satupun waktu kita dihakimi oleh Allah. Ata'rifu dzamba kadza, ini dosa kamu bukan? Hari itu semua mulut sudah terkunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Mulut terkunci, tangan bicara, dan kaki menjadi saksi. Allah katakan ini dosa kamu. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu di dunia aku yang sembunyikan. Sampai Ustadz Nur Sofa, muridmu nggak tahu kamu melakukan dosa. Pak Herno, jamaahmu nggak tahu kamu melakukan dosa. Kenapa? Aku yang menyembunyikan. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini semua dosamu aku ampunkan. Fa yu'ta kitabah hasanatihi biyamini. Diberikanlah buku catatan itu dengan tangan kanan.
Ini yang disebut ashabul yamin. Jadi kalau sampai hari ini Pak, dosa kita nggak ada yang tahu, berarti masih ada rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang-orang yang sudah dibuka dosanya, Pak, siapa yang nggak kenal Hakim MK? Siapa? Hakim MK siapa namanya? Kenal semua Pak. Anwar Usman. Siapa yang nggak kenal dengan Fir'aun? Siapa yang nggak kenal dengan Abu Lahab? Dan ketika dosa itu sudah dibuka, berarti orang itu sudah kehilangan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Siapa yang nggak kenal dengan Firly Bahuri? Sudah dibuka semuanya oleh Allah. Karena kalian sudah melewati batas ketika melakukan kezaliman di antara hamba. Ini yang kita takutkan kalau dosa kita dibuka, Pak. Kenapa dibuka? Karena sudah kelewat batas. Nah, kenapa sekarang dibuka Palestina oleh Allah? Karena selama ini min waraihim muhit. Allah sedang memantau sampai kapan kalian akan mendolimi orang-orang Palestina. Orang Arab Palestina, kalian dolimi, kalian bunuh. Sekarang bukan lagi soal agama, kemanusiaan. Bahkan orang-orang kafir pun mereka protes dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kenapa? Bukan lagi soal agama, tapi kemanusiaan. Begitu jahatnya kalian terhadap manusia. Sampai rumah sakit kalian rudal, kalian hancurkan. 600 orang sekaligus mati kalian lakukan itu. Yang mereka tidak punya salah apa-apa. Kalian yang merampas hak mereka, tapi kalian yang menyakiti mereka. Allah buka. Dulu orang masih pro kepada Israel. Tapi ketika Allah sudah buka, mereka melihat memang bangsa Israel inilah yang luar biasa kejahatannya. Dan itu, ya, dosa-dosa itu akan satu waktu dibuka. Kalau kita nggak segera bertobat dan sudah melewati batas. Ini kita belajar dari hidup, ya, yang terjadi di negeri kita. Ya. Bagaimana ya, orang-orang dan tokoh-tokoh yang sudah kelihatan dosanya, dustanya, bohongnya sudah diperlihatkan. Sesungguhnya ini pelajaran buat kita. Berarti orang itu sudah kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dosa kita dibuka, Pak. Mungkin istri udah ninggalin kita, Pak. Ini kalau di sini hati saya dibuka, begitu pulang, istri saya lihat hati saya, wah, dia udah bungkus koper, Pak, udah siap-siap. Begitu dilihat hati saya, oh Masya Allah. Dia baca hati saya, ayah diam-diam nyimpen perasaan ya. Untungnya sampai hari ini masih ditutup enggak? Masih ditutup, masih enggak kelihatan. Maka istighfarlah ketika ada satu dosa yang kita lakukan. Itu ada 3 dosa. Satu, dosa yang tidak ada ampun. Dosa apa? Musyrik. Yang kedua, dosa yang diabaikan oleh Allah. Kenapa diabaikan? Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak diampuni. Itu orang yang tidak sholat, tidak puasa, melakukan zina. Nah, itu terserah Allah. Nah, ada dosa yang selalu dipantau oleh Allah, selalu diikuti oleh Allah. Apa? Dosa kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kalau orang yang dizalimi belum memaafkan, Allah tidak akan memberikan maaf. Dan kalau kezaliman sudah melewati batas, Allah akan buka dosa tadi dengan selebar-lebarnya. Sehingga siapapun tahu dan melihat. Ini yang membaca Quran semua tahu Abu Lahab. Yang membaca Quran semua tahu Qarun. Yang membaca Quran semua tahu Fir'aun. Nah, seluruh Indonesia yang membaca Indonesia, mereka tahu siapa nama ketua MK, siapa ketua KPK, tahu semuanya. Sementara menteri aja dia nggak tahu nama menteri. Tapi tadi ketika dosa itu sudah kelewat batas, dibuka oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, sampai situ dulu. Ya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, Nabi telah melihat bagaimana rupa Jibril yang asli dengan nyata, dengan jelas. Dialah malaikat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dialah malaikat yang menyampaikan wahyu-wahyu kepada nabi-nabi terdahulu. Ada yang ditanyakan?